Yo, konnichiwa. Manga ini bercerita tentang cowok bernama Mutomo Shiragi. Kita panggil aja Shiragi. Nah, jadi suatu hari Shiragi ini minjemin uang 500 yen sama temennya yang namanya Subaru. Tapi meski sebenarnya Shiragi nggak masalahin kapan dikembalikan, Subaru malah tetap keke mau ngasih jaminan. Dan parahnya lagi, jaminannya malah seorang cewek bernama Akari Miyame yang tidak lain juga merupakan adik dari Subaru. Mimin bahas manga acak sebenarnya sambil nunggu-nunggu lanjutan dari Kaiju nomor 8 dan juga Wistoria rilis. Soalnya lama banget daripada Mimin gak upload sama sekali. Buat kalian yang suka alur seperti ini, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang cewek bernama Akari yang saat itu datang ke rumah milik Shiragi. Dia mengatakan kepada Shiragi bahwa kakaknya bilang kepadanya telah menjadikan dirinya sebagai jaminan dari hutangnya itu. Jadi mulai hari ini dia akan berada di bawah tanggung jawabnya Shiragi. Shiragi yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Akari pun benar-benar kebingungan kan. Apalagi kejadian ini tuh kayak mendadak banget bagi Shiragi. Dia pun nanya sama Akari, apakah dia itu adiknya Subaru? Dan Akari pun saat itu membenarkan itu. Yang bikin Shiragi pun makin merasa penasaran. Dia pun bertanya kepada Akari, apakah aku ini nggak salah dengar? Barusan kau bilang dia menjadikanmu jaminan atau semacamnya. Tapi Akari saat itu membenarkan itu dan mengatakan bahwa tidak salah. Memang seperti itulah kenyataannya. Yang bikin Shiragi pun ngerasa semakin kebingungan. Sebelumnya kita diperlihatkan tentang Subaru yang meminta maaf kepada Shiragi karena dirinya belum bisa melunasi hutangnya senilai 500 yen kepada sosok Shiragi. Tapi Shiragi yang ngedengar itu sebenarnya nggak masalahin hutangnya. Bahkan Shiragi bilang sama Subaru, dia bisa melunasinya kapan aja. Lagi pula, 500 yen itu kan cuma uang receh. Lagian, apakah kau memang tidak punya uang sampai separah itu? Ngedengar ucapan kayak gitu dari Shiragi, Subaru pun langsung bilang kalau sebenarnya memang ada masalah keuangan. Dan dia juga ngejelasin semuanya termasuk tentang urusan kampusnya. Ya walau perkataan dari Subaru saat itu benar-benar kerasa aneh banget, tapi Shiragi nggak ngirauin perkataannya itu dan bilang, ya udahlah kalau kayak gitu, mau gimana lagi. Tapi karena Subaru masih tetap nggak mau kan kalau dia ngasih utang tapi nggak ada jaminan sama sekali, dia pun kemudian bilang sama Shiragi, aku nggak enak membuatmu menunggu aku melunasi hutangku. Jadi aku akan memberikan padamu sesuatu yang jauh lebih berharga daripada hidupku sebagai jaminan dari hutangku. Jadi nikmatilah waktumu sampai aku melunasi hutang-hutangku kepadamu. Mendengar ucapan kayak gitu dari sahabatnya, Shiragi pun ngerasa penasaran tentang apa maksud perkataannya itu. Lagian kan hutangnya itu cuma 500 yen. Scene kemudian kembali ke masa saat ini, di mana Akari saat ini udah berada di dalam rumah Shiragi. Shiragi yang ngelihat semua kejadian ini pun masih ngerasa sangat syok. Dia pun berkata di dalam hatinya sambil membayangkan Subaru, si sialan itu, kenapa dia malah mengirim adiknya sebagai jaminan? Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Di momen ini, Shiragi pun langsung memberikan minum kepada Akari dan mengatakan dirinya tuh pasti kelelahan banget. Apalagi perjalanan dari sana ke tempat ini tuh cukup jauh, yang bikin Akari pun ngucapin makasih. Dia pun saat itu langsung menuangkan beberapa gula dalam minuman itu dan langsung meminum minuman itu sambil berkata kepada sosok Shiragi bahwa dirinya tuh sangat menyukai minuman buatan Shiragi ini, yang bikin Shiragi pun saat itu terpesona sejenak karena raut wajah dari Akari saat itu terlihat sangat cantik. Di momen ini, Shiragi pun kemudian berkata kepada Akari, oh iya, kalau dipikir-pikir udah lama kita nggak ketemu, sekitar 5 bulan yang lalu, tepat di upacara kelulusan SMA aku. Sebenarnya aku senang kita dapat bertemu lagi, tapi kau juga pasti kesulitan menuruti omongan bodoh dari kakakmu itu. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Shiragi, Akari tiba-tiba langsung ngebantahnya dan bilang, itu bukan omongan bodoh. Ada pepatah yang mengatakan, hargailah uang receh. Dari 500 yen, itu juga bisa menjadi hutang budi. Mendengar ucapan kayak gitu dari Akari, Shiragi pun benar-benar kaget banget. Dia nggak nyangka bahwa Akari akan bersikap seperti itu. Bahkan Akari saat itu membenarkan tindakan dari kakaknya, seolah ini memang keinginannya sendiri.
Dia mengatakan bahwa melunasinya dengan cara seperti itu memanglah hal yang wajar. Sebagai jaminan, hingga kakakku melunasi hutang-hutangnya, aku akan dengan senang hati menjadi milikmu. Begitulah ucap Akari, yang bikin Shiragi pun ngerasa makin kebingungan. Karena nggak mungkin kan kejadian seperti itu akan terjadi gitu aja. Dia pun berkata di dalam hatinya dengan sangat syok. Bagaimana bisa gadis ini berkata seperti itu? Dia pun kemudian ngebantah apa yang dibilang oleh Akari itu. Gak boleh, bagaimana bisa kau memikirkan hal seperti itu? Tapi Akari yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Shiragi pun seperti mau menangis dan bilang sama Shiragi, "Kenapa tidak boleh? Apakah kau tidak menyukaiku? Apakah aku bahkan tidak berharga? Jauh lebih tidak berharga dari uang 500 yen." Yang bikin Shiragi pun jadi ngerasa bersalah. Dia pun jadi tidak tahu harus berbuat apa. Dan mau nggak mau akhirnya menerima Akari di rumahnya itu. Dia pun kemudian mengatakan kepada Akari, "Ya udah deh, kalau kau memaksa seperti itu, kau bisa membantuku membersihkan ruangan ini." Beberapa saat setelah kejadian itu, sebenarnya Akari sempat mengatakan beberapa hal aneh. Tapi Shiragi saat itu tidak mempermasalahkannya, karena sebenarnya Shiragi ini merupakan cowok yang gak peka banget. Beberapa saat setelah kejadian itu, bahkan Akari tiba-tiba memeluk Shiragi dan mengatakan kepada Shiragi bahwa dia akan menuruti apa yang dikatakan oleh Shiragi. Shiragi yang ngedengar ucapan kayak gitu pun langsung ngedorong tubuh Akari dan bilang, "Walaupun memang jaminan hutang, tapi kau tidak perlu melakukannya sampai sejauh itu. Cukup lakukan saja bersih-bersih." Yang bikin Akari yang ngedengar itu pun ngerasa kecewa banget. Beberapa saat setelah kejadian itu, Akari pun kembali mengecek isi tasnya. Tapi sayangnya saat itu nggak ada perlengkapan bersih-bersih sama sekali. Dia pun kemudian mengatakan kepada sosok Shiragi, "Ya mau gimana lagi? Ada pepatah yang bilang, jika kau terburu-buru, kau akan kehilangan banyak hal. Dan bisa-bisanya aku melupakan itu semua. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik," ucap Akari kepada Shiragi dengan wajah cemberutnya. 1 jam pun telah berlalu. Saat ini, kita diperlihatkan Akari yang sudah membersihkan ruangan yang ada di tempat itu. Dan setelah kejadian itu, dia pun memberitahukan kepada Shiragi bahwa ruangannya telah dibersihkan. Yang bikin Shiragi pun saat itu langsung ngecek ruangan itu. Dan betapa terkejutnya ketika dia melihat ruangan yang saat itu udah bersih banget. Bahkan dia nggak pernah bersihin ruangan sampai sebersih itu, seolah dia baru pindah dulu. Dan yang paling ngejutin lagi, Akari saat itu berkata kepada sosok Shiragi, "Senang mendengar perkataan seperti itu darimu. Kalau begitu, mulai hari ini, aku bakalan bersih-bersih tempat ini setiap harinya." Yang bikin Shiragi saat itu semakin terkejut. Dia pun ngebantah apa yang dikatakan oleh Akari ini sambil bilang, "Tidak, pekerjaan yang kau lakukan aja bahkan nilainya udah lebih dari 500 yen. Jadi utang itu anggap aja udah lunas." Namun Akari yang ngedengar ucapan itu tetap nggak memperdulikan perkataan dari Shiragi dan gak mau utangnya dianggap lunas gitu aja. Akari pun saat itu terus memikirkan agar dirinya tidak diusir gitu aja oleh Shiragi. Dia pun kemudian bilang sama Shiragi, "Dengarkan aku senior, pertama-tama biaya sewa aja udah sampai 60.000 yen. Jika itu dibagi dalam 30 hari, mungkin akan sekitar 2.000 yen. Dan jika yang kulakukan itu hanya sekitar 500 yen, bukankah itu masih belum cukup? Jadi, mau tidak mau, aku tetap harus melanjutkan pekerjaanku. Jika aku bekerja di sini selama 30 menit lagi, mungkin aku akan mendapat upah 500 yen dan utangnya akan lunas. Begitulah yang kau pikirkan kan? Tapi ternyata tidak begitu. Jangankan 30 menit, meski aku bekerja selama 8 jam, itu masih belum cukup untuk melunasi utang-utangku." Dan di momen ini, Shiragi pun makin ngerasa kebingungan sama apa yang dikatakan oleh Akari itu. Apalagi dirinya kan nggak terlalu jago soal matematika. Bahkan saat itu Akari juga mengatakan tentang biaya kompensasi hidup, yang bikin Shiragi pun ngerasa makin kebingungan kenapa malah berpikir sampai sejauh itu. Dia pun kemudian mengatakan kepada Akari, "Dari tadi apa sih yang sebenarnya sedang kau jelaskan? Bisakah mempersingkatnya aja?" Yang bikin Akari saat itu langsung jelasin, "Bukankah udah jelas kalau mulai hari ini aku bakalan tinggal di sini?" Yang bikin Shiragi pun makin terkejut lagi. Dirinya yang panik itu pun langsung bilang sama Akari, "Tinggal di sini katamu, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan hal seperti itu?" Tapi Akari yang nggak dengar itu pun langsung tersenyum dan bilang,
Tentu saja, aku kan adalah jaminan hutang. Jika aku tidak berada di sisimu, tentu saja aku tidak melakukan tugasku. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Akari, Shiragi pun langsung mengatakan, walaupun aku mengakuinya, kupikir kau akan tinggal bersama dengan Subaru. Dia kan saat ini tinggal sendirian. Apakah saudaramu tidak mempermasalahkan hal itu? Tapi Akari yang ngedengar itu pun langsung jelasin sama Shiragi. Oh, kalau kakak saat ini dia sedang liburan ke pulau yang sangat jauh. Mendengar ucapan kayak gitu dari Akari, Shiragi pun ngerasa kesel banget sama sahabatnya itu. Katanya kan dia nggak punya uang. Bagaimana mungkin dia bisa liburan di tempat yang cukup jauh? Tapi tiba-tiba Akari saat itu mengatakan, orang tuaku juga pergi dalam acara penting, jadi tidak ada seorang pun di rumah. Jika senior ingin mengusirku juga, maka aku akan kehilangan tempat tinggal. Yang bikin Shiragi pun saat itu nggak tahu harus ngomong apa. Dia pun kemudian berkata kepada sosok Akari, kau tidak berbohong kan? Sebenarnya tidak masalah, tapi jika kau menginap di tempatku, itu benar-benar agak ngerasa canggung. Tapi Akari yang ngedengar ucapan itu pun gak ngirauin apa yang dikatakan oleh sosok Shiragi. Bahkan beberapa saat setelah kejadian itu, tukang paket datang mengirimkan sesuatu. Yang bikin Shiragi pun makin kaget lagi. Ternyata sang kurir saat itu mengirimkan barang-barang milik Akari. Itu adalah perlengkapan menginap. Dia juga membawa futon sendiri. Yang bikin Shiragi makin syok dan bilang, kenapa kau benar-benar berniat serius tinggal di tempat ini? Tetapi Akari tetap tidak menghiraukan perkataannya itu dan malah berkata, kalau begitu senior, mulai hari ini izinkan aku tinggal bersamamu. Dan mau tidak mau Shiragi pun akhirnya mengizinkannya. Dia pun kemudian duduk di sudut ruangan sambil berkata di dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku merasa ada yang aneh di sini. Sahabatku tidak mungkin tidak bisa melunasi hutang 500 yen. Dia kan punya banyak uang. Sepertinya mereka berdua menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah mereka mau memberikanku hadiah? Atau apakah mereka berdua ingin menipuku? Tapi tidak mungkin sahabatku melakukan hal seperti itu. Apa yang harus aku lakukan lagi? Semuanya udah terlanjur menjadi seperti ini. Aku juga tidak bisa menolak perkataannya lagi. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shiragi yang ngerasa frustasi itu pun langsung nanya sama Akari, jadi sampai kapan kau berniat tinggal di sini? Akari yang ngedengar ucapan itu pun kembali jawab, tentu saja sampai masalah hutang kakakku selesai, atau lebih tepatnya sampai tujuanku terpenuhi. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Akari, Shiragi pun langsung kaget banget dan nanya, tujuan apa maksudmu itu? Tapi Akari saat itu mengatakan bahwa itu adalah rahasia. Dan Shiragi pasti nanti akan mengetahuinya sendiri. Yang bikin Shiragi pun makin kaget banget. Dia benar-benar penasaran banget tentang apa yang dimaksudkan oleh Akari itu. Sambil berkata di dalam hatinya, aku tidak mengerti apa yang dikatakan oleh gadis ini. Bagaimana dia bisa berpikir semudah itu? Di momen ini, Shiragi pun kemudian mengatakan kepada Akari, selain itu, aku benar-benar merasa banyak perubahan darimu Akari sejak terakhir kali kita bertemu. Dulu kau adalah gadis yang sangat tenang. Aku tidak menyangka kau akan menjadi gadis yang sangat pemaksa seperti ini. Akari yang ngedengar ucapan kayak gitu pun bilang sama Shiragi, tentu saja apapun yang terjadi aku harus berubah demi mendapatkan masa depan yang aku inginkan. Melihat mata dari Akari yang saat itu terlihat sangat serius, Shiragi pun benar-benar sangat penasaran. Dia pun kemudian menuangkan minuman dan berkata kepada sosok Akari, baiklah, mari kita bersulang untuk menyambut kedatanganmu. Suatu hari nanti, kau harus memberitahukan kepadaku apa tujuanmu. Mendengar ucapan kayak gitu dari Shiragi, pipi Akari pun kemudian memerah dan mengatakan, baiklah senior. Mereka pun kemudian bersurang di tempat itu untuk menyambut kedatangan dari Akari. Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!